Perjalanan IKN berhenti di persimpangan jalan demi makan siang. Anggaran diblokir, mimpi besar terancam jadi ilusi belaka. Benarkah IKN kini dikuasai bebek dan bakal jadi sarang zombie? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, host yang katanya mirip Mami Bragoso, yang akan memandu acara paling istimewa sejagat maya, yaitu Debat Kanjida. Ini debat kandidat kita, bukan debat biasa saja. Nah, sudah hadir di tengah saya. Oh iya, di tengah saya ini. Di sebelah kiri saya, Mas Jopres sebagai panelis. Gimana Mas Jo? Alhamdulillah. Terlalah. Penampilan baru. Bukan dicondet. Dia ini nggak tahu siapa? Siapa? Surya Parah nih. Surya Parah. Oke. Ini dong. Oke, di sebelah kanan saya di mimbar berwarna merah yang berani ini adalah Kang Denny Chandra. Yeay. Sehat, Om? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Balik lagi. Ini tulisannya kalau boleh tahu ini apa ya? Udah. Apa kira-kira? Kosong. Maaf. Nah. Ini dia yang paling tinggi di antara kita semua. Di mimbar berwarna biru ada Cak Lontong. Gimana kabarnya? Nah, kan saya yang nanya, Pak. Ya. Itu langsung diserang Beneran saya. itu. Beneran. Ini kabar. Jawab kabar. Itu tanda-tandanya Anda terlalu banyak makan sabu sehingga haci. Saya kebanyakan main di Yahoo jadinya Yahing. Wahing. Nah, tema pada debat kali ini adalah IKN anggarannya diblokir. Sangat istimewa kan? Sedih. Baik, langsung saja kita lempar kepada panelis kita, Mas Jopres, silakan, monggo. Baik, terima kasih Mas Hatma yang sangat prakoso. Ya. Harus konsisten kita ya. Ya, seperti kita ketahui, saudara juru debat baik Pak Lontong ataupun Pak Chandra, beda ya? Bukan, Pak Denny. beda. Iya. Satu persatu. Pak Oke. Denny. Seperti kita ketahui bahwa ada berita yang cukup membuat kita prihatin. Yaitu tentang IKN. IKN. Lagi kan saya. Bisa diulang. Ada ekonya, eko. Ya, bisa diulang. Ya, nggak semuanya 3 kali, nggak semuanya 3 kali. Nah, ini 3 kali, Pak. 3 kali. Oh iya. 3 kali. Tiga kali. 3 kali. Cukup. IKN Cukup. Diterusin. Ya, IKN selalu menjadi berita yang ditunggu-tunggu tuh. Ini adalah Tunggu. Kurangnya lagi. Tunggu. Apa tunggu tuh? Teh sate. Tunggu tuh. Madura. Ya inilah namanya juga debat coba. Jadi memang Coba, Pak. Cukup 2 kali aja. ya. Artinya bahwa IKN itu saat ini sudah menjadi pembahasan yang semua orang hanya ada 2 sisi. Satunya kesel karena ada sesuatu yang dipaksakan untuk dibangun pada situasi negara katanya anggarannya sedang mepet. Yang satu kesel, satu lagi sangat kesel. Beda tingkat emosi. Tingkat mungkin. emosinya Emosinya mungkin, beda. Pak. Apalagi kemarin ada berita yaitu bahwa anggaran untuk melanjutkan IKN masih dibokir. Jadi dia Blokir. Mas, iya. Jadi ada kabar kemarin bahwa anggaran untuk melanjutkan IKN itu masih dinasir.
Bukan. Nasi. Anen, Pak, anen. Itu maksud saya. Bolot Mali, Pak. Kenapa jadi Lenong? Jadi nama-nama pemain lenong ya. Ini tentu saja ada kaitannya dengan rencana pemerintah yang kemarin ingin melakukan yang namanya penghematan. Penghematan. Dan ini berimbas bukan cuma pada IKN, ya, tapi juga pada AYM dan juga SAP. Karena IKN itu macam-macam jenisnya, ada Mujair, LL. Ya. Maksudnya IKN itu ibu kota. Kenapa nih Mbah jadi LP? Apa itu? Jadi KLN ya, kuliner. Artinya ini ada persoalan serius soal alokasi anggaran ini mau dibuat apa yang paling duluan. Oleh karena itu, kedua juru debat kita, Kang Denny Chandra mungkin akan mempertahankan, ya benar. IKN memang harus dilanjutkan karena apa? Lalu Cak Lontong mewakili para netizen, rakyat jelata, mungkin juga akan mempertanyakan urgensi. Apa sih pentingnya IKN diburu-buru misalnya seperti itu. Oleh karena itu saya kembalikan kepada host, debat bisa kita mulai. Monggo, dari Cak Lontong dulu pembahasan tentang anggaran IKN, silakan Kang Denny berpendapat. Oke. Yang mana dulu? Konsisten. Saya dulu berarti ya. Saya dulu. Cak Lontong dulu, Kang Denny dulu, sweet aja Cak. Ya jangan gitu dong. Jangan dong, dua-duanya nggak selalu manis dong. Ya. Oh, Dari sweet. Sweet urin. Sweet urin. Kencing manis. Gula itu. kencing Diabetes. penyakit Iya, Pak. iya, iya. Diabetes. Oke, saya mulai dari pertamanya mengenai masalah diblokir. Tetapi kita harus mengetahui apa yang menjadi keinginan dari dulu memang yang namanya ibu kota memang sudah layak dipindahkan. Tetapi dipindahkannya kemana itu menjadi sebuah persoalan besar. Karena ketika zamannya dulu Pak Harto juga, ini sebenarnya sudah dianggarkan untuk pindah seperti kayak layaknya Putrajaya di Malaysia. Jadi Pindah dari waktu Kuala itu? Lumpur, pindah Orde Baru pemerintahannya. pindah kemana? Pindahnya ke Jonggol. Oh. Kenapa pada Bapak saat itu? mana? Bapak Pak mana, Bapak mana? Di mana? Di Jonggol. Ini yang menjadi permasalahan. Kalau misalnya dipindah ke Jonggol, kemungkinan besar Sony Wakwau jadi wali kota. Dah ke Sony Wakwau Pak. Jadi Sony Wakwau. Iya. Bapak mana? Itu bapak mana? Bapak mana? Bapak mana? Di mana? Di Jonggol. Sampai Jonggol itu sendiri tanahnya itu sudah dikuasai oleh para mereka yang punya modal. Oh. Jadi sudah dibeli terlebih dahulu. Tetapi yang namanya undang-undangnya belum diketok. Itu yang jadi permasalahan. Sehingga suatu saat tiba seorang presiden yang bernama Pak Jokowi menginginkan bahwa kota itu, ibu kota maksudnya, bisa dicapai oleh lapisan dari manapun kota yang ada. Jadi diambilnya di tengah. Di mana? Di Jonggol. Bukan. Ini bukan di Jonggol. Di Jonggol yang Orde Baru tadi. Oh. Kalau ini bukan. Pak Jokowi yakin bahwa pada saat itu kota ini bisa dibangun. Tidak dengan dana APBN. Atau APBN-nya hanya sedikit lah. 20% kalau. 20%. Karena Pak Jokowi pernah dibisiki oleh ada cewek yang pakai ini apa namanya? Apa tuh? Lambang-lambang gede itu. Baju-baju yang lambangnya banyak tuh. Dia itu katanya bisa mengambil yang namanya uang-uang Indonesia. Kayaknya penting. Kayaknya penting harus didengarkan. Itu lihat sekarang kalau misalnya lihat di gambar ada tuh yang dia pakai ini bahwa dia bisa ada Oh. Dari yang dukun-dukun itu ya? yang dukun-dukun itu. Iya, iya. Dari Ratu Ngayang. Hah? Ngayang. Nah, yang itu. Ya. Menurut saya itu 17 kesalahannya. Iya, negara. 17 negara. Oh. Kekayaan Indonesia bisa diambil kembali. Mereka lupa. Oh yang lain kan? Bukan. Kok jadi gitu Bapak? Jadi pada saat itu Pak Jokowi yakin bahwa IKN bisa ditampak yang namanya dana dari APBN karena investor akan ditarik karena Pak Jokowi sudah punya modal. Anda ingat kata-kata beliau? Apa itu? Di kantong saya ada 11 triliun. 11 triliun. 11.000 triliun. 11.000 triliun. Belum yang bukan di kantong saya. Nah. Kantong Doraemon.
Itu serius. Berapa? 11.000. 11.000. 11.000, Pak. 11.000 triliun. Ya, Wah, itu ada hubungannya sama Agnes Monica. Kok bisa, Pak? 11.000 tralala trilili. itu beda lagi itu. Beda. Jadi yang namanya IKN itu memang diperlukan. Cuman yang jadi permasalahan sekarang pembangunan yang seperti apa yang cocok karena apa? Karena setiap pemerintahan itu ternyata ada pembeda, ada skala prioritas yang ditempatkannya juga berbeda. Oh, iya, paham. Paham saya. Mengerti ya? Jadi Paham. pada prinsipnya diblokir ini Bisa gantian saya yang dengerin? Nah, Tadi bicara, Pak. Dari tadi dengerin. Dari tadi kan kita sama-sama dengar. Gantian yang bicara. Nah, bicara. Ya. ini semua di dana yang diblokir itu tadi seperti ceritanya tadi Pak Surya parah nih. Beliau itu pernah mendengar yang namanya tadi cerita itu. Cerita ketika ada jualan terus datang seorang Susana. Blokir. Ya kan dia ngomongnya gitu kan. Blokir. Satenya 200. Tiba-tiba pedu kan. Saya tidak jualan sate, saya jualannya bakso. Anjing. Kesel lah. Kesel dia. Tolong nanti pas elunya ditit. Enggak dong. Enggak dong. Bukan elunya, yang Pas, itunya. pas bokirnya dong. Pas bokirnya, Pak. Binatang Oh, iya. biasa. Iya. Baik. Itu jadinya menurut saya ini tetap harus ada. Tetapi penyesuaiannya kita harus serahkan kepada yang sedang berwenang pada saat ini. Karena yang tahu dan yang akan melaksanakan yang pemerintahan ini ya Pak Prabowo. Jadi apapun juga kita ikuti beliau. Karena beliau lah yang tahu kondisi keuangan atau fiskal Indonesia seperti ini. Iya. Oke. Tanggapan dari Cak Lontong bagaimana? Saya sebenarnya tidak akan banyak menanggapi. Terima kasih. Cuma saya akan banyak bicara aja. Iya, itu. Sama saja, Pak. Lu gimana? Ketika lu bicara harusnya menanggapi maksudnya. Ya, otomatis. Tadi kan berbeda. Sebenarnya kalau masalah dana, masalah uang, pasti ada. Cuma masalahnya cukup atau enggak. Ya itu. Ketika tidak cukup, harus dipilih skala prioritas. Nah, Apa yang disebut skala prioritas? Skala itu kan anaknya si siapa itu? skala. Auyudia sama Dito. Dito. Oh itu Oh, cuman iya. skala aja buatnya. Hebat. Ada lagi. Namanya skala. Kali aja skala aja buatnya langsung jadi gitu. Hebat berarti. Ya kalau itu kan kita nggak ngitung Nggak juga tahu, nggak tahu, iya. berapa kali. Saya Orang kemana-mana yang buat pikiran aja, saya. yang buat aja belum tentu ngitung. Iya betul. Kalau kita bisa ngitungin, kok bisa? Aneh. Gitu. Jadi Nanti kita akan Saya tanyakan. pikiran saya kemana-mana. udah di sini. Kemana aja, pikiran jangan- saya? Kemana? Jangan kemana-mana. Jonggol. Jonggol. Jadi pindah ibu kota itu jangan menjadi sesuatu yang aneh, mengejutkan. Karena seperti dikatakan tadi, era Orde Lama yang disebut oleh Orde Baru sebagai Orde Lama, era zaman Presiden Soekarno itu juga sudah pernah menyebutkan bahwa tempat yang ideal menjadi ibu kota dulu adalah di Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan. Kalimantan. Mungkin di sekitar Palangkaraya, Palangkaraya. Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Kemudian di era Orde Baru Soeharto sudah ada proyeksi memindahkan ibu kota atau pusat pemerintahan bukan di Jakarta tapi di itu tadi Jonggol. Jonggol. Daerah Parung ke sana Parung ke timur dikit ada gundukan. Itu jongkol. Agak tinggi. Itu jongkol. Gundukannya nggak usah. Oh sekarang udah nggak ada gundukan ini. Tambah tinggi, Pak. Enggak. Takutnya nanti salah arahnya. Parung. Dan itu tidak terjadi. Kemudian pada era sekarang atau kemarin pemerintahan Pak Jokowi itu dibangunlah IKN di Kalimantan Timur. dan dekat dengan Kalimantan Selatan. Ya. Jadi Kaltim dan Kalser. Kalsel. Kalsel, Pak. Bukan kalser. Kamu menang-menang nggak cadel terus harus ngomong kalsel jadi karser. Nggak usah, biasa aja. Karser Kalser, Pak. Berapa yang cadel? Ini gimana? Yang cadel siapa ini? Iya, Yang kalsel. cadel Ahrian. Abdel. Abdel. Jadi intinya pindah ibu kota, membangun ibu kota baru itu bukan sesuatu yang mengejutkan. Tetapi yang terjadi adalah ketika Pak Karno, Pak Harto itu tidak terjadi dan ini benar-benar dibangun.
Nah, yang jadi pertanyaan adalah, Nah, ini penting. Ini padahal adalah itu kan bukan pertanyaan. Bukan. Kok bisa jadi pertanyaan adalah? Adalah tuh statement. Kalau misalnya, Bapak ada di rumah? Adalah. Gitu. tapi kita nggak bahas bertamuan ini tidak. Tidak, Kita Pak. bahas Jonggol dan Iya. Kalimantan Timur. Ibu kota. Saya harusnya semua apapun yang dilakukan, apalagi memindahkan ibu kota itu harus menggunakan Biaya ya survei lah, yang Namanya sangat luar visibility biasa. study lah. Ya, salah satunya Atau enggak visibilitas AMDAL. berkaitan, apalagi AMDAL itu kan lingkungan yang baru. Makanya semua sudah dipersiapkan di sana. Nyakata. Katanya. Ini saya tanya sebelum saya lanjutkan, ini sudah ada pernah yang datang ke IKN? IKN. Jelas. Pernah. Belum, Pak. Belum, saya Loh, belum siapa juga. Ini udah ke IKN nih Kalau kayaknya. naik. Ke IKN. Maaf. Sekretaris saya, Sekretaris Bapak? Sekretaris saya. Biasa ada. Lagi debat ini, Bapak. Iya. Saya Lagi debat. pernah ingin membangun di sana, cuma dilarang oleh Pak Jokowi. Kenapa? Bangun apa? Membangun opini. Membangun opini. Saya terus terang saya sudah 2 kali datang ke IKN. Apa yang terlihat di IKN IKN, pada Pak. saat itu? IKN? Iya betul. Suasananya. Piunya. Jadi pertama kali saya datang itu masih, dengan yang kedua itu ada perbedaan. Ah, ini. Jadi yang pertama kali saya datang lebih dulu datang. Ya, yang kedua? kedua itu setelah yang pertama. Ya. Proses memang seperti itu, Pak. Progresnya maksudnya. Iya, Pak. Progres. Jadi itu yang kedua itu terjadi sebelum kemarin upacara 17 Agustus kemerdekaan dilakukan. Oh. Harusnya ada di sana kan kemarin tuh. Kira-kira hampir setahun sebelum itu. Lama ya? Oh, lama Pak jarak. Sebelum itu. Udah maju kemana-mana kan. Tapi yang sekarang sih. saat ini menjadi perbincangan publik adalah tentang kelanjutan. Nah, Kelanjutan. kembali lagi. Jutan. Sekarang banyak yang beredar ketika dulu ini sudah ditawar-tawarkan IKN ini, proyek IKN ini kepada investor. Giliran sekarang ada konsorsium masuk, ternyata, loh Pak, kok saya nggak diajak? Loh, saya nggak ditarik. Gimana? Ya, bukan sih? itu. Ini Bapak, itu kalimat ini Pak. kalimat orang Saya ini, tahu. Pak. Lah iya, Oh. saya Itu menirukan kalimat. itu. Iya. Artinya bahwa rencana IKN itu 20% dari APBN dan sisanya dari investor atau pihak swasta, bukan uang negara, itu sampai sekarang terbukti atau tidak? Tidak. Ya, yang jadi pertanyaan begini ya, Cak, kalau saya lihat ya. Apa yang sudah di... Ini aku ngomong nih. Saya ngomong. Tarik dulu. Taruh dulu. Saya kan ikut dalam ikatan pengusaha yang tergabung dalam Kadir. Saya Singkatan apa? Kadin. Kalau yang ada biasanya Kadin, Kadin Kadin ya? apa? Teman bapak saya Kamar itu. Dagang dan Indus. Saya tuh yang perjuangannya. Oh iya. Oh ini Jadi saingannya ada ya. Kadin, ada Kadir, Pak. Oh, Iya. tandingan. Bo ambo kalau saya. Kadin. Iya. Kadin. Itu ada yang mau ke sini juga, Pak. Oh, iya. Iya, Itu ikatan apa pengusaha juga. Pengusaha Itu juga. kan Kadin, Kadir. Kadir, Kadrun Pak dalam itu. Oh. Kesel saya. Jadi begini sebenarnya, kalau misalnya mau menarik investor, sementara ibu kota itu bukan ibu kota bisnis. Jadi akan sulit seorang pengusaha menghitung seperti apa yang dia mau cari keuntungannya di situ. Betul. Karena kan itu akan menjadi seperti kota yang misalnya sekarang yang terjadi di Australia, yaitu Canberra kan? Canberra. Canberra. Bukan Canberra, kan kesannya kan Kesannya lagi diare, Pak. Lagi diare. Tuh kan, Bera kan? Ya, gitu. Berak kan? Bera kan? Ya, maksudnya kan di situ terlihat bahwa memang di situ adalah kota memang untuk pemerintahan. Iya. Kota bisnisnya sendiri dia sebar. Jadi sebenarnya seharusnya memang yang disebar itu adalah kota-kota bisnisnya. Di mana di Jayapura dibuat juga kota bisnis, di Sulawesi. Setiap pulau itu mempunyai kota-kota bisnis tertentu yang saling satu menyatu. Ya, sementara sesuai dengan potensi masing-masing. Betul. Simalnya. Misalnya. Kota bisnis baru satu, Pak. Jakarta. Ya gitu. Tapi Ini kan, kota bisnis. Iya, Hok. Gitu. Jadi waktu Pak Anies, Pak Ahok ngobrol. oh. Nanya itu, Pak. Oh. Kasih tahu. Ya masalahnya sekarang Nggak sudah bertanya. dibuat. Kalau toh pertanyaannya itu kan harusnya ini bis kota nih, gitu kan, bukan ini kota bisnis. Harusnya kan gitu. Iya. Kan Pak Ahok kan buru-buru.
Mau buru. Ini kota bisnis. Ya buru-buru dia, buru-buru. Mungkin ini bisa jadi kota Kotanya bisnis. Thomas. Ayo, di kota. Ya, balik lagi sebenarnya, jadi agak sulit memang untuk mengambil investor yang cuman pertumbuhan di mana di IKN-nya sendiri seolah-olah dipercepat sebagai bentuk legacy dari seorang Bapak Jokowi. Ini yang jadi unsur-unsurnya seharusnya memang disesuaikan. Nah, sekarang ini kebijakannya kan ada di Pak Prabowo. Pak Prabowo lah yang tahu keuangan kita yang seperti apa sehingga berdampak kepada penghematan. Sementara kalau misalnya terlalu banyak berhemat juga, beberapa program dari Pak Prabowo ini juga akan terlantar nantinya. Kalau menurut saya, ya, Nggak usah dipegang, Pak. Nggak usah. Kan Lu pakai dipegang. punya sendiri kan. dia berhenti. Oh, Biar berhenti. Pada prinsipnya buat saya tuh. Tapi ngomong-ngomong investor, itu Syahrini mau. Investor. Oh, bukan Princess princess beda, Pak. itu. Princess. Itu princess. Jadi Kalau bicara masalah itu tadi, kembali lagi. Kalau pemikiran orang kan bisa berbeda-beda. Iya. Kalau Anda mengatakan, karena ini sebagai kota pemerintahan, Iya. otomatis investor akan kecil untuk masuk. Karena kalau itu sebagai kota bisnis akan hal yang berbeda. betul, Pak. Ya, ini aja. Tapi yang kita harus tahu bahwa sebenarnya warga-warga itu tidak khawatir IKN itu dibangun atau tidak dibangun. Nggak ada yang khawatir atau merisaukan sama Jadi sekali. atau enggaknya gitu. Nah, ini ya, ke warga Amerika, warga Kanada, warga Singapura, warga Brunei, itu nggak khawatir IKN dibangun mereka atau nggak enggak. khawatir. Iya, jadi lebih banyak warga yang nggak khawatir di dunia ya. RT 4. Wah, ini enggak. RT 4 Zimbabwe nggak khawatir. Oke. Mantap sekali teman-teman. Tepuk tangan dulu. Debat kali ini memang luar biasa ya. Tapi kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Ini debat kandidat kita, bukan debat biasa saja. Terima kasih penonton yang setia, member-member debat kandidat. Tepuk pramuka dulu teman-teman. Oh Nggak iya. nggak usah nambah. Ya, Sekali aja. Baik, kita kembalikan langsung kepada panelis dulu. Ya, jadi cukup seru tadi, tapi intinya saya bisa memahami kedua juru debat ini mempertahankan argumen masing-masing. Tapi bahwa apa yang ditanyakan oleh netizen belum terjawab, yaitu yang pertama, apakah perlu buru-buru IKN ini? Satu. Kedua, kalau toh misalnya IKN ini di pause dulu, karena sekarang saja informasinya biaya perawatannya itu satuannya sudah triliun. Perawatannya. Skincare emang pakai skincare. Krimnya apa-apa itu, Pak? Bukan. Ini biaya untuk Maintenance. main yang sungguh-sungguh, main tenang. Main tenang, main tenang. Main dulu itu mah. Main bener tuh. Iya, itu baru biaya maintenance-nya, perawatannya, belum yang lain-lain. Dengan situasi anggaran yang sangat ketat ini, Betul. lalu apakah solusi yang paling pas terhadap IKN ini menurut para juru debat? Silakan, Mas. Kita langsung saja kepada Cak Lontong, silakan Kalau dilanjutkan. saya ingin mengatakan begini, kondisi yang paling tahu tentang keuangan negara ini otomatis adalah pemerintah saat ini. Ketika tahu kondisinya seperti apa, makanya harus secara realistis dengan skala prioritas yang benar, itu yang harus dilakukan. Karena kalau yang seperti kita tahu, kalau sampai dana itu diblokir dari Kementerian Keuangan yang seperti disebutkan oleh Menteri Perindustrian. PU, Pekerjaan Pak. umum. PU bacanya apa? PU. Iya. Lah ya, Menteri PU. Menteri PU aja udah. Jadi imut ya, kementeriannya jadi imut banget ya. Bentar, kita Bentar, akan Pak. saksikan Kita tayangan saksikan. berikut ini. Oh enggak. Ya biar kita tahu bahwa kita Nah. ngeluarkan debat kandidat Kandidat. ada bisa terjadi kesalahan. Apalagi membangun sebuah ibu kota negara. Hey, Iya kan? big applause. Kalau kita Kepenting jadi menurut saya gini, sebagai rakyat sebenarnya yang kita butuhkan itu pada sebuah pemerintahan atau apapun,
itu adalah bagaimana punya keberanian dan jangan malu-malu untuk mengevaluasi sesuatu kalau memang itu tidak tepat. Setuju, Pak. Ini. Bukan berarti kalau sesuatu sudah dilaksanakan itu mesti benar. Belum tentu. Tentu belum. Belum, Pak. Iya kan? Tentu belum. Ketika terjadi bahwa itu tidak betul, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu, jangan pakai untuk mengevaluasi. Evaluasi itu nanti outputnya bisa macam-macam. Misalnya akan dilanjutkan tapi dengan catatan seperti apa. Atau mungkin untuk sementara dihentikan. Atau mungkin bahkan ini bukan untuk sementara, memang tidak perlu. Bisa jadi apapun itu. Tapi yang perlu dilakukan adalah Evaluasi. itu tadi loh. Yang Iya, mengejutkan. Rono tiba Jadi pada prinsipnya kita tidak harus flashback ke belakang kembali. Ya kalau karena- flashback harus ke belakang. Iya, makanya karena apa yang dibicarakan IKN itu menurut saya ketika pemindahannya ke sana pun menjadi terburu-buru. Sebenarnya kan bisa juga kita ke Palangkaraya, tinggal dibangun di sana seperti apa. Mungkin dananya tidak akan Maksudnya, seperti membuat kota yang bangun sudah kota ada. yang baru. Kota yang Iya. kehidupannya sudah ada. Sudah bukan jadi, Pak. membuka baru di tengah hutan maksudnya. Ya itu, karena itu juga akan mempengaruhi yang namanya ekosistem di dalam dunia ini. Salah satunya selain Brazil yang menjadi paru-paru dunia, Kalimantan pun menjadi paru-paru dunia. Ya, betul. Walaupun sekarang sudah terlalu banyak tanaman sawit menurut saya. Sawit itu terlalu banyak ngambil air sebenarnya itu ya, jadi permasalahan. Nanti kita bicarakan tentang sawit itu sendiri lah. Penyerapan air mengganggu. IKN ini akhirnya menjadi buah si malapetaka. Si Malakama. Hah? Si Malakama. Si malakama pun akhirnya ketika kamu ngambil satu sisi ataupun sisi yang lainnya, Istilahnya- mendapatkan petaka. Buah si malakama itu dimakan. Dimakan Bapak. ibu, ya. Ibu mati nggak dimakan. Bapak mati. Ada solusinya. Bagaimana, Pak? Buahnya di jus. Jadi kan diminum, bukan dimakan. Bapak Bisa Ibu kan jadi, Pak. Solusi, Pak. Ini solusi. Ini Solusi. Selama ini kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu sama sekali selama ini. matinya kalau dimakan. Kalau diminum Ini kan solusi enggak. nih. Sebentar. Saya nggak kepikiran. Mohon maaf, saya belajarnya dari tukang tebu, Pak. Tukang tebu, Pak. Dia ngejus air tebu doang, Pak. Itu kalau di jus. Kalau dipepes. Kira-kira. Nggak ada. Kalau dikukus, Ngapain Pak? dipepes? Nah, ini Dikukus. mau pesan menu atau gimana? Jadi pada prinsipnya menurut saya IKN itu sekarang harus tetap setiap saat IKN itu akan dievaluasi. Cuman yang jadi masalahnya sekarang ini pendanaan dan perawatan pun akan memakan biaya yang lumayan Nah banyak. iya, makanya saya kembalikan tadi pemerintah yang tahu persis kondisi seperti apa. Jadi jangan malu untuk melakukan evaluasi apapun termasuk IKN. Jadi Bahkan PSN, pencak silat nasional. Itu Pencak, Pak. Proyek itu PSN proyek. nggak Proyek takutnya. strategis. Proyek nasional. strategis. Takutnya kalau proyek strategis itu dievaluasi kan ada yang mencak-mencak. Takutnya. Oh iya. Takutnya Masuk itu. akal. Kita harus siap gitu. Artinya evaluasi itu dibutuhkan. lalu timbul pertanyaan. Jangan bikin seneng dong. Kaget. Kaget. Loh, kaget kan surprise. Surprise kan biasanya seneng. Oh iya. Iya. Cepet ya. Cepet ya. Jadi kalau misalnya saudara-saudara juru debat, kalau misalnya IKN ini sementara dihentikan, apakah ada masyarakat yang marah kira-kira? Silakan. Masyarakat yang mana tentu saja ada beberapa orang yang punya kepentingan terhadap IKN sendiri. Tetapi kalau misalnya kita sebar ke masyarakat yang lainnya, lebih banyaknya adalah sekarang itu mereka menurut saya mendukung programnya Pak Prabowo, yaitu dengan makan bergizi gratis, itu jauh lebih penting. Terus cek kesehatan juga menjadi hal yang sangat penting. Karena apa? Dana yang dikeluarkan oleh pemerintah itu langsung dipakai oleh si masyarakat, dibanding dikorupsi oleh mereka-mereka di bagian-bagian yang tidak tentu. Ini menjadi sebuah permasalahan. Iya, iya, iya. Makanya nasionalisme itu menjadi sangat penting. Ketika kondisi kita sekarang seperti ini, terus tiba-tiba Anda kabur ke luar negeri misalnya, itu nasionalismenya di mana? Itu tema kedua. Tema kedua, Pak. Pak. Kirain saya, Jadi blondong yang dinding ini ya. boleh nggak usah ini, nanti dipotong aja. Iya. Tolong nanti dipotong yang semuanya yang dikeluarin yang ini aja. Ini aja. Langsung episode 2 aja. Kok Ya, bisa jadi gitu? kembali lagi, IKN itu Ini sekarang kalau debat lawannya futuristik ya gini. Futuristik. Lompat ke Lompat. jadi kadang-kadang memang orang pemikiran-pemikiran yang hebat itu selalu beyond. Iya iya benar. Beyond. Ketika seseorang membaca buku, misalnya seorang buku Harry Potter, itu pengarangnya tidak sampai ke sana. Tetapi orang yang membacanya lebih,
ketika dia menonton sebuah Filmnya. filmnya, dia tuh suka kecewa. Harusnya nggak kayak gini. Imajinasi nggak Karena ketemu. imajinasinya nggak seperti yang dia bayangkan. Tapi soal ngomong soal imajinasi, Iya. ini ada netizen yang bilang bahwa IKN itu seolah-olah mangkrak dan jadi sarang ketombe. Coba silakan. bukan Zombie, Pak. Zombie. Zombie. Pak. Oh, zombie nggak ada ketombenya? Nggak ada. Yo, ada. Mohon Jadi maaf, kayak sekarang ini banyak, kalau misalnya ibu-ibu ya, bapak-bapak, siapa Yang yang punya anak bilang bilang aku yang ya. Itu sebuah lagu dari Wali. Weli, Pak. Dari Weli. Weli. Jadi sekarang ini tempatnya itu bukan menjadi zombie, tetapi diusahakan teman-teman dari ibu-ibu, semua Dharma Wanita yang ada di Kalimantan Timur, terutama Balikpapan itu banyak yang pagi-pagi sekarang mereka rame-rame naik bis ke sana. Loh, ngapain di sana? Ngapain, Pak? Zombie dong. Oh, Zumba, Pak. Zumba. itu Zumba. Beda, ya memang salah. Zombie dan Zumba Kalau itu Zumba hal yang- gini, kalau zombie gini ya. Iya. iya. Gini, Beda gerakannya. Iya. Nah, bicara masalah apa? Tadi disebutkan kan, Pak? Udah disebutkan tadi. Ya masalah Iya. kekhawatiran IKN ini akan menjadi itu kalau menyebut bahwa ini jadi tempat sarang zombie, saya kira berlebihan. Berlebihan. Ya, sarang apa itu? Zombinya nggak banyak kok. Kan sarang-sarang juga. Sarang berarti kan? juga, Pak. Berarti Tempatnya sarang zombinya. juga. Iya. Nah, maksudnya mungkin kesannya begini, sesuatu kalau Itu hanya mangkrak, analogi, Pak. rumah yang kecil saja, itu kalau ditinggal kosong, tidak ada kegiatan, tidak ada yang menempati, jatuhnya akan mangkrak. Akhirnya apa? Terkesan apa? Serem. Angker. Istilahnya itu jadi tempat yang Scoopy. Oh, Spooky. Scoopy lu naik motor, lu dikejar sama Beat. Maksudnya apa, Pak? Sebentar, Pak. Yang serem itu. Selalu di depan. Beda. Memang beda. Kalau Scoopy kan Honda. Ya. Ya kalau itu kan selalu di depan. Maksudnya apa sih, Pak? Ini tadi ya, rumah yang serem, Angker. kayak ada hantu-hantunya itu. Ya. Itu bukan Scoopy, Pak. Apa Nah, tuh? tolong kasih tahu. Tolong saya kasih tahu. Tolong kasih Apa tahu. namanya? Hah? Bisikin dulu, Pak. Bukan Scoopy. Bukan Scoopy. Iya, Iya, maaf, Pak. maaf. Spiku. Roti, Pak. Itu makanan. Itu Jadi cookies, Pak. intinya dengan anggaran yang sudah keluar, kemudian rencana ke depan itu kan akan sangat sayang kalau ternyata itu akan menjadi tempat yang seperti dikhawatirkan oleh orang. Iya, Menjadi sesuatu yang menyeramkan. Sudah 70 triliun, Pak. Mungkin kita akan harus dicari namanya win-win solution. Iya. Oh, Ini Jadi dia yang nih, Pak. bisa mencari solusi hanya Win-Win. Win-win. Bukan namanya, Pak. Yang paling akurat. Win itu nggak ada yang dikalahkan lah, menang dua-duanya menang gitu. Yang maksudnya nggak ada yang Double dirugikan, nggak ada yang diuntungkan, dalam arti ya menerima semuanya. Makanya kita harus cari itu tadi solusi titik tengah, bukan rakyat yang disuruh mikir. Oh, Betul. 50-50 artinya, 50, 70-30. Nggak bisa. 50-50, Pak. 50-50. Oh. Oke, Itu harus seimbang. Ya. Jadi ibaratnya 70-70. Banyak kan. Tapi Jadi 100 Banyak kan banyak. jadinya. Tapi kan sama. Oke. Nah, jadi menurut saya itu. Jadi Pada prinsipnya beginilah menurut saya ya, supaya ini Bagaimana? bisa dihasilkan. Sekarang serahkanlah semuanya, kebijakan semua mengenai mau IKN, mau seperti apa itu, kepada pemerintahan yang sekarang. Ya. Angkat bijaknya. Jangan terlalu banyak orang yang mencampur adukan karena kepentingannya masing-masing. Saya tahu di mana pemerintahan sekarang lebih berpihak kepada masyarakat misalnya. Untuk harus. itu kita berikan kepada mereka supaya bekerja. Yang paling penting yang Dikasih menjadi kesempatan skala maksudnya? prioritas. Iya, berikan kesempatan. Skala prioritasnya beliau itu berjalan. Sekarang aja skala prioritasnya kan belum merata. Sekolah belum Makan gratis belum kebagian semua. makanan gratisnya belum semuanya juga ada, masih ada juga kendala. Perbaiki itu terlebih dahulu. Sekarang masalah IKN mau mangkrak atau enggak sebenarnya kan nanti akhirnya akan ketahuan di ujungnya. Kita tuh sebenarnya punya dana atau enggak sih gitu. Itu yang jadi permasalahan. Kalaupun ada dananya bukan untuk IKN, tetapi untuk prioritas ini dulu. Iya. nah Jadi itu kemungkinan IKN itu mangkrak. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan dulu dong. benar. Saya ingin mengatakan begini. Kalau toh dalam kondisi yang tidak kita inginkan bersama mungkin ya, toh sampai akhirnya
IKN itu menjadi mangkrak, Baik. itu akan menjadi sebuah, ya risikonya seperti itu. Jangan sampai justru yang terjadi program-program pemerintah sekarang yang jadi mangkrak. Akhirnya apa? Makan bergizi gratis jadi mangkrak bergizi gratis. Jangan sampai tepuk tangan terjadi. dulu. Jangan sampai itu. Kalau dari Bapak Mas Jo? Ya, saya melihat memang kemudian IKN itu tidak ada dalam kampanyenya baik pemerintah terdahulu Pak Jokowi ataupun Pak Prabowo yang sekarang. Itu tidak ada. IKN itu bukan program kampanye. Tapi mendadak ada karena mungkin kita nggak tahu itu mungkin peristiwa politik. Tapi bahwa rakyat melihat bahwa sekarang ada kebutuhan di depan mata yang jauh lebih urgen daripada Urgent. sekedar IKN. Iya. IKN ada di Kalimantan sana. Dia apakah dilanjut atau tidak lanjut berdampak pada langkanya gas, Betul. langkanya sembako dan seterusnya. Sehingga menurut saya juga sepakat dengan Saya nggak akan menurut kepada Anda. Apa suruh menurut sama dia ya? Nggak bisa. Nggak bisa, kita harus menurut pada diri kita. Iya. Maksudnya Bapak ini Kan dari setuju? dia menurut, ha? Setuju dengan apa yang diucapin oleh Bapak tadi? Dia barusan menurut. bukan, menurut saya Menurut saya. saya ini lagi menurut saya. Masa dia menurut sama dirinya sendiri? Kok iya? Oh iya? Aneh. Oh Oke, iya? saya ganti. Ya. Debat ini makin menarik, makin mengerucut. Itu Nah, kalau itu nggak masalah. aman ya, Saya udah sering aman, dengar. aman ya. Sehingga Menarik, mengerucut, udah sering dengar. udah sering ya. Jadi sudah cukup akrab. Familiar. Familiar, Pak. Familiar. Sehingga saya juga mendukung apabila misalnya IKN ini sementara dipospon dulu, ya, didahulukan program-program yang langsung menyentuh kepada kebutuhan rakyat. Betul. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Kalau saya setuju sekali dengan apa pendapatnya Calon Tong, Kang Denny dan juga Mas Jo. Ih, dia nggak punya pendapat. Ngambilin Kalau pendapat saya dari- setuju. Tapi Anda ngambilin pendapat dari kita. Tapi kan bagus Nah, pendapatnya. mohon maaf, Anda pikir pendapat saya tadi apa? Benar sih? gitu. Lah saya juga nggak nemu tuh apa pendapatnya. Nah iya, saya juga kok setuju sama saya padahal saya tadi ngomong apa? Senang dipakai loh. Senang Pak. Tidak terasa 30 menit sudah lewat dengan debat yang sangat panas ini dan ditengahi oleh panelis yang sangat luber judil. Kembali lagi di episode selanjutnya dari Debat Kan Jidat.